saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Selamat malam para narasumber, para hadirin di studio dan juga pemirsa di rumah. Bertahun-tahun lamanya kasus pelanggaran HAM di negeri ini belum juga bisa disudahi. Banyak yang memilih bungkam seolah terancam jika membahas masalah HAM. Sebagian menilai pemerintah setengah hati dan terkesan menutupi. Namun muncul wacana rekonsiliasi yang sempat ditampik sebagai sebuah solusi. Lalu apa jalan terbaik dalam menangani kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi? Saya Afiani Malik, inilah Forum Indonesia, polemik rekonsiliasi pelanggaran HAM. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala akan menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM di masa lalu dengan upaya rekonsiliasi. Jaksa Agung HM Prasetyo menyebutkan ada 3 tahapan proses rekonsiliasi, yaitu pernyataan resmi bahwa ada pelanggaran HAM, kesepakatan bersama antara korban dan pelaku, dan permintaan maaf negara kepada korban atau keluarganya. Setelah dilakukan rapat koordinasi, akhirnya dibentuklah tim Komite Kebenaran Penyelesaian Masalah HAM Masa Lalu yang beranggotakan 15 orang. Terdiri dari korban atau masyarakat, Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Purnawirawan TNI, Purnawirawan Kepolisian, dan beberapa tokoh yang kredibel. Namun menurut Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Haris Asad, rekonsiliasi bukanlah solusi tepat untuk menyelesaikan perkara pelanggaran berat HAM. Haris menegaskan, rekonsiliasi bukanlah langkah yudisial, melainkan lebih ke langkah politis. Saat ini, pemerintah menilai penyelesaian pelanggaran berat HAM melalui jalur hukum itu sangat sulit karena berbagai alasan. Salah satu di antaranya adalah kesulitan menemukan bukti dan saksi, sebab kasus tersebut dinilai sudah terlalu lama. Dan rekonsiliasi dianggap sebagai langkah paling bijaksana untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM di masa lalu. Tim Liputan Metro TV. Ya, baik pemirsa, itu dia yang akan kita bahas pada malam hari ini. Langsung saya akan perkenalkan para narasumber yang sudah bersama saya di studio Metro TV. Mohon beri tepuk tangan untuk Mas Zainal Mutakin dari Sekjen IKOHI. Selamat malam. Dan kemudian ada Mas Haris Azhar, koordinator dari Kontra. Selamat malam, Mas Haris Azhar. Ada perwakilan dari Komnas HAM, yaitu Komisioner Komnas HAM, Mas Nuh Khairon. Selamat malam. Dan juga ada Komisi 3 DPR dari fraksi PDIP, Bang Masinton Pasaribu. Selamat malam, Bang Masinton. Satu lagi berada di tengah studio, yaitu pengamat hukum pidana, Kang Asep Iwan Iriawan. Selamat malam, Kang Asep. Baik. Di Forum Indonesia kali ini saya akan memberikan waktu durasi sekitar 1 menit 30 detik untuk masing-masing narasumber mengemukakan apa pendapatnya. Bagaimana solusi yang terbaik untuk mencari titik terang di permasalahan pelanggaran berat HAM yang terjadi di Indonesia. Saya mulai dari IKOHI, silakan Mas Zainal Mutakin, 1 menit 30 detik. Oke. Pertama bahwa bagi korban pelanggaran HAM, yang paling dibutuhkan adalah pengakuan bahwa mereka adalah korban sebagai korban pelanggaran HAM. 50 tahun korban peristiwa 65, 30 tahun lebih korban Tanjung Priok, hampir 30 tahun juga korban Talang Sari, 17 tahun korban Peni dan sebagainya, penculikan. Nah, ini sampai saat ini mereka masih dibilang sebagai orang-orang yang bersalah. 65 dibilang pemberontak, Talang Sari dibilang pemberontak, aktivis 98 dibilang pengacau dan sebagainya. Kalau negara tidak memberikan pengakuan sampai saat ini, sampai sekarang, maka mereka akan tetap dianggap sebagai orang-orang yang bersalah. Nah, karena untuk membuktikan bahwa mereka adalah benar sebagai korban, maka negara harus mengakui bahwa telah terjadi tindak pelanggaran HAM. Nah, itu yang ingin kami tekankan sebagai organisasi korban. Yang kedua, kami tidak masuk pada perdebatan apakah yudisial non yudisial. Bagi kami, hak korban itu ada 4.
hak atas kebenaran. Bagaimana? Kenapa keluarganya dibunuh? Kenapa keluarganya dihilangkan? Kenapa keluarganya diculik dan sebagainya? Kebenarannya bagaimana? Demikian juga bagi korban. Kenapa di penjara tidak diadili? Kenapa diculik tanpa proses yang sesuai dengan hukum dan sebagainya? Itu yang harus diketahui oleh keluarganya, oleh korban sendiri yang masih hidup. Nah, kedua, keadilan itu hak korban. Jadi selama bukti kuat pelakunya masih ada dan sebagainya, sampai kapanpun karena pelanggaran HAM ini tidak mengenal batas waktu, maka dia akan berhak untuk. Oke. Baik. Saya tekankan diperlunya pengakuan dan juga permintaan maaf dari negara seperti itu. Kalau dari Mas Haris sendiri, Anda setuju? Anda menambahkan? Anda punya pendapat lain dari Kontras? Begini, saya sih soal proses hukum. Kenapa? Karena konstitusi kita bilang negara kita negara hukum. Kalau melihat peristiwa-peristiwa ini ada pembunuhan, penculikan, tadi Zainal sudah menyebutkan banyak hal, kekejaman gitu ya. Orang yang nyari keadilan juga menderita karena bertahun-tahun dipotong-panting. Jadi menurut saya, kalau ada kejahatan, maka harus diproses hukum. Gitu ya kan. Kalau tidak bisa diproses hukum, kenapa? Tolong jelaskan. Gitu kan. Jadi, kenapanya itu harus dijelaskan masalahnya apa. Kalau tidak ada masalah, ya proses hukum dong. Ya kan. Kalau dibilang buktinya tidak cukup, nyatakan itu adalah satu proses yang resmi. Seperti apa? Nah, jadi proses hukum itu satu keharusan karena kita negara-negara hukum. Lalu juga soal bahwa ada kejahatan maka harus ada proses hukum. Ya. Lalu ada undang-undang yang mengatur dan ini proses yang panjang. Sudah belasan tahun, sudah puluhan tahun orang sudah berproses. Ada biaya negara dikeluarkan, ada banyak orang terlibat, ada proses yang panjang yang di situ harus dipertanggungjawabkan. Jadi menurut saya persoalan non judisial itu nanti. Judisial dulu. Jalur hukum dulu. Jalur hukum dulu. Kalau jalur hukumnya kata Jaksa Agung tuh bilang buktinya kurang, nanti buktikan mana buktinya kurang. Kenapa dengan Komnas HAM ketika bicara proses hukum mereka tidak cocok, tapi begitu ngomong rekonsiliasi akrab sekali. Oke. Kenapa kemudian getol sekali bicara soal rekonsiliasi? Oke, baik. Tapi tentu mungkin Komnas HAM punya pendapat yang lain. Mas Nur Khairon, silakan bagaimana Anda melihat situasi dan juga solusi yang terbaik untuk kasus pelanggaran HAM ini? Ya, sebetulnya betul kok yang disampaikan oleh Haris Azhar bahwa kalau dilihat dari mandat Komnas HAM di Undang-Undang 26 kan, kita ini melakukan penyelidikan kan, proses penyelidikan. Jadi sejak 2012 saya jadi komisioner, dipilih jadi tim untuk penyelesaian pelanggaran masa lalu, ya tugas kita adalah terus mempertanyakan kepada kejaksaan sudah sampai mana Anda memproses seluruh hasil penyelidikan Komnas HAM kan gitu. Ada kasus yang kemudian dikembalikan lagi. Itu sudah terjadi sejak zaman SBY, kita bertanya terus. Hampir tiap bulan kita bertanya. Pas bulan Mei sebelum SBY lengser, sebelum pemilu, kita sudah mau ketemu sama SBY juga tidak bisa. Jadi mempertanyakan itu. Nah kemudian pada periode ini memang ada situasi yang baru ya. Situasi di mana ada harapan-harapan komitmen untuk menyelesaikan gitu kan persoalan pelanggaran HAM di masa lalu. Itu ada di Nawacita, kemudian juga disebutkan oleh beberapa menteri gitu kan. Nah terkait dengan koordinasi kami dengan Kejaksaan Agung, tentu saja tetap kita berpegang kepada undang-undang yang ada. Kita mempertanyakan bagaimana ini Jaksa Agung. Kalau Jaksa Agung kemarin sebetulnya dengan yang sekarang hampir sama kesulitannya. Kesulitan untuk tidak bisa menyelesaikan gitu ya. Seluruh hasil penyelidikan Komnas HAM karena waktu penyidikannya itu terlalu pendek. Terlalu pendek. Tidak bisa atau tidak mau? Nanti kita akan bahas. Bang Masinton, Anda dari ini mewakili masyarakat juga. Bagaimana Anda melihat? Ada kemudian wacana rekonsiliasi lah untuk jadi win-win solution. Bisa Anda lihat sebagai sebuah solusi? Iya, jadi rekonsiliasi itu kan bentuk dari kompromi kita, ya. Bagaimana kita menyelesaikan masa lalu dan menatap masa depan. Gitu. Nah, prinsip-prinsip bahwa dalam negara itu negara sudah mengakui bahwa ada pelanggaran hak asasi manusia di pada masa lalu itu ada tertuang dalam TAP MPR tahun 2000 itu. Kemudian diturunkan menjadi undang-undang tentang pengadilan HAM dan undang-undang tentang KKR itu, Komisi Kebenaran Rekonsiliasi itu, yang kemudian dibatalkan oleh MK. Nah, artinya di sini kita melihat bahwa negara sudah mengakui bahwa ada pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Nah, tinggal memang kita mendorong proses ini karena
Yang namanya rekonsiliasi itu adalah dia bentuk kompromistis di negara manapun gitu ya. Rekonsiliasi ini sebagai jalan tengah ya, bagaimana korban menemukan keadilannya dan kebenaran sejarah itu diungkapkan. Tadi seperti teman-teman Iko Koyi katakan bahwa ada kejahatan ketika pada masa rezim Orde Baru itu semua tiba-tiba di PKI-kan, ya, semua dituduh sebagai pemberontak gitu ya. Nah itu kita kan tidak boleh di masa yang akan datang peristiwa yang sama oleh kebijakan politik penguasa pada saat itu yang berseberangan dilawan. Oke, baik. Gitu ya. Waktu Anda udah habis. Nanti kita akan diskusi jika memang masih ada yang kurang atau masih Anda menambahkan pendapat Anda. Baik Kang Asep, kita sudah dengar 4 pendapat. Menurut Anda ada yang kemudian dikatakan tidak, jalur hukum dulu. Tapi ada yang mengatakan rekonsiliasi jalan yang cukup kompromitif. Menurut Kang Asep seperti apa? Ada kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan bagian dari pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM, kata Haris tadi, adalah harus diselesaikan secara hukum. Karena hukumnya ada, yaitu ada Undang-Undang Pengadilan HAM. Bahkan ada TAP MPR. Nah, pengadilan HAM bagi dua, ada pengadilan HAM ad hoc dan pengadilan HAM. Kejahatan kemanusiaan dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang 2006 harus diselesaikan dengan pengadilan ad hoc. Faktanya kejahatan ini pernah diselidiki karena Komnas ada sebagai penyelidik. Nah, fakta ini telah menjadi kasus kepada kejaksaan. Persoalan pertama, ini adalah proses hukum harus diselesaikan. Ketika penyidik menyelesaikan penyidik kepada kejaksaan, rekomendasi DPR, ini diselesaikan secara di peradilan, di pengadilan HAM. Nah, di Undang-Undang Pengadilan HAM ditentukan juga di pasal 47 tidak menutup kemungkinan adanya rekonsiliasi. Tapi rekonsiliasi hati-hati. Ada TAP MPR nomor 5 tahun 2000 yang harus dibentuk dengan undang-undang. By the way, tidak boleh dengan selain undang-undang. Karena persoalan apa? Persoalan kejahatan kemanusiaan, persoalan pidana. Ada tidak pidana atau penghapusan pidana harus dengan undang-undang. Tidak boleh sekarang dewek menentukan, harus rekonsiliasi. Sekali lagi, rekonsiliasi harus dibentuk dalam bentuk KKR, ya dulu namanya KKR yang 27/2004 dan itu harus dibentuk dengan undang-undang. Artinya apa? Ketika kita mengadakan rekonsiliasi tadi, bentuknya harus dengan undang-undang. Tidak boleh penetapannya di luar itu perintah TAP MPR yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya apa? Satu, perkara yang untuk kejahatan kemanusiaan sedang dalam proses hukum, ya selesaikan di penyelidikan. Kenapa berhenti? Ketika berhenti kan kita menang. Entah SP3 ke SP2 dan seterusnya ada proses hukum. Apakah bukan tindakan kemanusiaan? Tapi ketika kita milih rekonsiliasi itu ekstrajudisial harus dengan undang-undang itu dibentuk lembaganya, penyelesaiannya tidak sembarangan. Jadi sebenarnya kemudian perjalanannya masih panjang dengan wacana ini. Betul. Oke, baik. Ketika kita lihat apakah memang ini unsurnya niatan baik dari pemerintah untuk memberikan sebuah titik terang atas kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu atau hanya sekedar isu politis semata. Kita lanjutkan Forum Indonesia sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, baik pemirsa. Apakah kemudian wacana rekonsiliasi ini memang upaya niatan baik dari pemerintah atau sekedar politis semata? Karena Mas Haris, saya mengutip pernyataan Anda seolah-olah negara hadir lewat rekonsiliasi ini. Padahal tidak. Karena Anda nggak melihat ini upaya yang satu langkah lebih maju dibanding pemerintahan sebelumnya. Seolah-olah hadir, mau merespon. Tapi prinsip-prinsip harus diperhatikan. Crimes against humanity, kejahatan terhadap kemanusiaan, dia masuk dalam kategori gross violation of human rights, pelanggaran HAM yang berat. Penyelesaiannya tidak bisa sekedar gaya masuk ke selokan, sekedar hadir, sekedar belusukan nggak bisa. Ada sejumlah prinsip yang harus dipenuhi oleh otoritas yang tepat. Otoritas yang tepat nanti saya akan jelaskan. Jadi soal hukum ini diuji dulu prosesnya. Dalam proses hukum dia harus mengikuti aturan hukum yang ada dong. Nggak mungkin proses hukum tidak berdasarkan hukum, itu namanya kesewenang-wenangan juga. Aturan hukumnya ada, kita punya. Tadi Kang Asep juga sudah bilang kita ikuti jalan. Kalau misalnya Jaksa Agung bilang bahwa bukti-buktinya itu tidak ada, kurang cukup, dia sendiri tidak membuktikan omongannya. Buktikan. Dia bilang, oke, saya lakukan. Apa yang kurang seperti itu? Betul, dia lakukan proses penyidikan. Dari proses penyidikan itu nanti bisa dilakukan, diukur, terlihat apa saja yang ada, apa yang tidak. Begitu, itu satu.
Yang kemudian bisa dilakukan adalah, atau mengecek adalah si otoritas. Saya kembali ke soal rekonsiliasi. Siapa Jaksa Agung? Kok bisa dia ngomong soal rekonsiliasi? Kok bisa dia ngumpulin BIN, Kepala BIN, Pak Marsiano, Pak Muldoko, Pak Badrudin, TNI, Polri, semua dikumpulkan. Saya mau mengutip satu. Kan di bawah presiden ini komite saya yang kutip dulu ya, dibentuk. satu pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang menegaskan bahwa terdapat aturan yang harus diikuti terkait dengan larangan melampaui wewenang, larangan mencampur adukan wewenang, larangan bertindak sewenang-wenang. Cek Undang-Undang Nomor 16 tentang Kejaksaan Agung. Pasal 30. Hanya 2 tugas Kejaksaan Agung dalam konteks hukum pidana. Ya, sebagai penuntut umum dan sebagai penyidik pada pidana khusus, yaitu pidana korupsi dan pelanggaran HAM sesuai Undang-Undang 26. Jadi ini Junto melanggar pasal kewenangan 21 dari Undang-Undang 26 Kejaksaan menyebut Agung. bahwa Kejaksaan Agung adalah penyidik. Tidak ada wewenangnya dia mengumpulkan semua mengumpulkan pihak itu. orang. Dan Dan saya tambahkan Ya. juga yang katakan Haris, ketika proses penyelidiknya adalah Komnas HAM, penyidiknya adalah Kejaksaan Agung. Ketika penyelidik menaikkan kepada penyidik, artinya apa? Sudah harus tahu tersangka dan sudah alat buktinya. Karena ketika dipegang oleh penyidik itu udah tahu dong. Kenapa sekarang ketika naikkan ke penyidik ada di Kejaksaan Agung? Kejaksaan Ada kurang Agung bukti. menyatakan tidak ada bukti. Justru penaikan penyelidikan ke penyidikan itu buktinya sudah terang. Artinya perkaranya harus lanjut. Oke, ada follow up dari Komnas HAM. Ini kan Komnas HAM juga yang melakukan penyelidikan. Sejauh ini alasannya kurang bukti kemudian mandek. Apa jawaban dan juga upaya dari Komnas HAM? Kalau apa yang dikembalikan ke Komnas HAM itu kan sudah beberapa kali. Kita jawabnya juga sama dengan jawaban-jawaban sebelumnya. Artinya kalau ada beberapa pertanyaan lah soal harus ada sumpah saksi macam-macam lah, ada yang material dan imaterial. Tapi sebetulnya konteksnya kalau kita itu menjawab dan mengingin menjelaskan kebutuhannya penyelidikan itu kita penuhi, itu kita berarti juga membatalkan ya, seluruh penyelidikan yang sudah pernah masuk ke pengadilan. Dulu ada 2 yang masuk ke pengadilan kan, Timur sama Tanjung Priok gitu loh. Dan standar kita sama. Seluruh penyelidikan di Komnas HAM itu standarnya sama. Kalau kemudian standarnya ini diutak-atik, ya berarti yang kemarin juga batal dong. Nah, gitu. Makanya sebetulnya problemnya adalah kejaksaan itu memang harus menjelaskan. Memang sejak dari zaman SBY kejaksaan itu tidak berani untuk menerima dan kemudian melakukan penyidikan proses karena mereka merasa kewenangan dia seperti yang di dalam Undang-Undang 26 itu cuma dibatasi sekitar 200 sekian hari gitu. Nah, untuk mengurusi kasus 65 yang sebagian besar misalnya, bagaimana dia bisa menyampaikan itu dengan 214 hari misalnya. Tapi itu kan harus memang dijelaskan gitu loh. Dijelaskan kesulitannya apa dan seterusnya. Ini yang seakan-akan juga ditutup-tutupi. Gitu. Oke. begini, Afi. Ya. Menurut saya bahaya sekali kalau 2 institusi ini melihat persoalan kemanusiaan, ya, melihat kejahatan-kejahatan yang sangat serius, bengis ini, yang berbahaya ini kalau terjadi lagi, hanya dalam soal-soal masalah teknis. Jadi gunanya mereka bertemu adalah menyelesaikan bagaimana caranya. Kalau saya tidak tahu, Anda tidak berani, atau saya tidak berani, Anda tidak tahu, maka kita cari satu titik temu. Cara atau siapa yang bisa melakukan, membantu menerjemahkan, menafsirkan. Apakah perlu melapor ke presiden? Harusnya dilapor ke presiden. Misalnya kayak begitu, dalam konteks bahwa mereka keduanya pertanggungjawabannya ke kepala negara dan kepala pemerintahan. Bukan sekedar mereka buang-buang satu sama lainnya. Ini pingpong aja nih kan? Pingpong aja yang lebih dari belasan kali, ya. Itu hanya dalam artian bahwa tidak mau menafikan yang tim-tim atau maupun yang Tanjung Priok, yang sumpah atau tidak disumpah. Apakah sebuah penyelidikan jika dia tidak disumpah, maka peristiwa pembantaian manusianya itu tidak ada. Tidak ada. Oke, baik. Saya minta tanggapan soal logika aja dari IKOI sendiri. Sejauh ini bagaimana Anda kan juga mengawal terjadinya proses. Sebelum saya ke Bang Masinton, Anda juga dari Komisi Hukum Bang Sins. Bagaimana mungkin bisa mewakili perasaan dari keluarga korban juga. Tentu ada harapan-harapan yang besar di setiap pemerintahan. Ya, betul. Waktu pemerintahan sebelumnya ya, 10 tahun, keluarga korban sudah 3 kali ketemu presiden, ketemu timnya, ketemu banyak institusi yang mengurusi masalah ini. Tetapi semuanya seperti buntu jalannya ya.
masalah hukum ditarik ke politik ya. Pelanggaran HAM ini kan ya sebagai tindakan hukum sebenarnya, kejahatan pelanggaran HAM. Tetapi seakan-akan masalahnya adalah buntunya di persoalan politik dan ya keluarga korban pasti merasa sudah sangat lelah ya, seperti tidak ada jalan lain untuk menjadikan pengadilan HAM ad hoc harus ada rekomendasi DPR. DPR-nya seperti itu. Ya. Nah, kita tidak Seperti ini. Ya, mengalami benang kusut dalam penyelesaian ini. Baik. Bang Masinton, disebut oleh DPR, Anda juga di Komisi Hukum. Adakah kemudian terobosan supaya yang tidak tahu dan tidak mau ini bisalah memberikan sebuah solusi bagi keluarga korban yang tentu punya rasa sakit hati dan membutuhkan fakta dan kebenaran yang ada? Kami selalu desak Jaksa Agung karena tahun 2009 itu sudah ada rekomendasi atas kasus penculikan paksa itu. Tapi Kejaksaan Agung kan tidak menindaklanjuti. Jadi DPR sudah merespon itu. Saya berkali-kali menanyakan juga Kejaksaan Agung bagaimana penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM. Karena saya juga merasa bagian dari korban pelanggaran hak asasi manusia ketika tahun 98 lalu. Nah, jadi itu selalu saya tanyakan. Nah, tentu memang dalam konteks niatan dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan di masa lalu harus ditanggapi positif dulu. Bahwa nanti prosesnya bagaimana, kita kawal sama-sama. Proses yudisial itu kan juga untuk membuktikan persoalan material pengungkapan faktanya ya. Kemudian ini juga harus kita jadikan bagian dari untuk melakukan proses pelurusan sejarah. Ada yang salah pada proses sejarah bangsa kita. Ada kejahatan karena perbedaan politik yang pernah terjadi di bangsa kita. Itu maka saya katakan tadi, kita menyelesaikan masa lalu untuk menyelamatkan masa depan kita. Nah, inilah gunanya rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini bagi kita payung besarnya adalah persatuan nasional tadi. Itu harus yang utama. Payungnya di sana. Terus kemudian kita mencari jalan ya bahwa ada yang salah di masa lalu kita dan kemudian itu harus kita benarkan. Nah, menurut saya kita coba mencari jalan memaafkan, tapi kita tidak melupakan. Oke, memaafkan tapi tidak melupakan. Bisakah kemudian terjawab di rekonsiliasi nanti prosesnya ini? Adalah wacananya melalui proses pengadilan, ya ada yang salah kemudian diampunin. Beberapa model memang harus kita tempuh, tetap menjaga dalam arus besar persatuan. Tapi ini Pak Masinton, soal memberikan maaf. Sejauh ini tidak ada satupun pelanggaran HAM yang mengakui dia melakukan pelanggaran HAM. Sekarang kalau korban siap memaafkan, tapi apakah pelaku kasus Talang Sari, apakah dia mengakui? Dia tidak mau mengakui. Itu yang harus kita dorong. Oke, baik. Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Forum Indonesia. Ya, baik pemirsa. Lalu kemudian kita dengar tadi dengan dasar persatuan nasional, memaafkan kemudian melupakan. Jika memang ternyata wacana rekonsiliasi ini akan terus didorong, bagaimana dengan pemenuhan dari hak-hak korban? Adakah kemudian Anda memberikan solusi bahwa ini ada titik temu lah, niatan yang mungkin juga Anda harus respon? Ada yang mau bicara? Silakan. Kalau soal titik temu begini, kita bukan lagi beli es cendol ini, beli segelas harganya berapa. Ini nggak bisa kalau anggota Dewan yang terhormat ini bilang bahwa ada titik temu demi persatuan nasional. Kalau ada penjahat berkeliaran di negeri yang Anda cintai, apakah persatuan nasional itu bisa terjamin? Apa tidak nanti orang-orang baik dalam negeri ini kabur gara-gara pemimpinnya terdiri dari sekumpulan orang penjahat yang pernah ngebunuh dan ngebantai orang? Jadi jangan sembarangan ngomong soal persatuan nasional. Persatuan nasional syaratnya apa, Bung? Anda harus jelaskan. Penegakan hukum, konstitusi dihormati, manusia dihargai. Ada banyak model. Ya. Kita lagi nggak belajar baca buku. Kita sedang tidak baca buku, banyak model. Tidak. Kita bukan lagi mau jahit celana atau rok. Model yang mana mau kita pilih? Kita lihat fakta bahwa kekuatan-kekuatan lama itu juga masih ada. Ya, jadi siapa kekuatan lama, jelaskan.
kekuatan-kekuatan Orde Baru yang Ya, siapa? juga terlibat pada masa lalu itu juga masih ada yang Siapa? juga Itu kan kasus ada di ini koalisi di tidak pemerintahan yang ingin- Anda dukung. bukan yang tidak ingin ini Itu kan ada di sana. Oke. kita harus mencari, Anda harus jelaskan. kita harus Jelaskan bahwa koalisi Anda tidak terima orang-orang yang berlumuran darah keluar dari para koalisinya. Oke, Nggak baik. bisa Mas Arief, begitu. silakan. Silakan Nggak bisa ditanggapi, begitu. Mas Marinton. Nggak bisa begitu, Bu. Jangan interrupt dulu, Ya, kita kenapa dengarkan. saya katakan tadi mengedepankan aspek persatuan nasional? Apa yang mau kita bangun dengan rekonsiliasi Yang mau tadi? disatukan siapa dengan siapa? Penjahat dengan korban? Ya nggak adil, nggak Tidak. bisa. Kau yang salah dalam memaknainya. Salahnya di mana coba? Sebentar, Mas Arief. Persatuan itu tetap kita kedepankan. Rekonsiliasi itu berangkat dari sebuah kejujuran, keikhlasan untuk kita berdamai dengan masa lalu Pelakunya kita. mau jujur nggak? Apa? Pelaku mau jujur nggak? Itu yang sedang kita jajakin. Caranya bagaimana Kau jajakinnya? benar sendiri. Model rekonsiliasi begini nggak akan pernah terjadi, Bu. Nggak butuh Kalau rekonsiliasi. dengan model begini, Nggak butuh rekonsiliasi. tidak akan pernah. Anggota dewan Aku- seperti ini Bung, yang bahaya memberikan Oke. peluang buat pelaku untuk nanti meluk-meluk korban. Kau- Korban belum bisa ngomong tidak, sesuatu. kau berangkat dari kecurigaan. Itu salah. Saya Itu nggak salah. curiga. Rekonsiliasi. Kita tidak sudah akan pernah ngawal ketemu. belasan tahun para Aku korban. ini korban, Bung. Baik. Aku ini korban di Apa Semanggi. kontribusi kamu buat yang lain? Aku ini korban di Semanggi. tidak Kalau ada. kau berangkat dari Oke, kecurigaan, baik. Jangan kau tarik ke gimana? politis, kita bahas, kita fokus kembali Kau dari korban Komnas di HAM. mana? Saya akan tanya. Mana pernah dia Dari urus Komnas orang HAM. di Semanggi? Tanya kau korban di mana kau? Baik, baik. Bapak-bapak, ayo kita hormati Kau forum kalau ini. terus, Silakan, dari Nggak Komnas perlu HAM korban, sendiri. harus Seperti membela apa? kasus ini. Di mana Baik. aku nggak ngurus Semanggi? Baik, sebentar. Silakan kembali ke tempat duduk Anda. Mas Ari sebentar. Kalau persoalan ini, Silakan. kalau ini Pak Taris. Oke, baik. Bang Masita silakan duduk kembali. Terima kasih. Baik, saya akan tarik ke Komnas HAM. Ini sebenarnya ada dua Kau yang merasa benar argumentasi. sendiri, kau. Baik, Anda bisa Aku diam? ini korban. Sebentar. Kau di mana kau korban? Sebentar. Bang Masinton, tolong tenang. Aku ini korban. Jangan kau Baik. merasa benar sendiri. Oke. Gaya Mas Ari, kau. sebentar. Gaya kau Tolong. itu. Tolong, hormati forum ini, tolong. Anda disaksikan oleh semua masyarakat di Indonesia. Tolong tenang dulu. guys. Baik. Komnas HAM, silakan Anda Kau merasa bertengahi benar bahwa ini sendiri. ada dua Kemana argumentasi. kau hadapi kau? Baik, kalau Anda tidak bisa diam, saya terpaksa harus membuat Anda keluar dari forum ini. Tolong hormati forum ini. Terima kasih. Silakan dari Komnas HAM. Bagaimana tanggapan ini ada dua argumentasi yang Jadi pada- sangat runcing. Pada tanggal 10 Desember 2014, ya, satu-satunya presiden yang berhasil kami undang untuk menyatakan sesuatu tentang pelanggaran HAM ini, itu ya memang Pak Jokowi. Ya. Dia menyatakan, meskipun dengan kalimat yang sangat pendek, waktu itu di Istana Jogja, dia bilang harus ada penyelesaian atas pelanggaran masa lalu, baik itu bisa diselesaikan secara yudisial maupun non-yudisial, dan tidak menjamin negara tidak melakukan mengulangi Bisakah kemudian kembali. di pemerintahan kali ini menyambung dua argumentasi, ada Nah. harapan baru bagi keluarga korban yang berpuluh-puluh tahun mencari titik terang dan juga kebenaran yang mereka butuhkan? Nah, sebetulnya setelah kita gagal membuat undang-undang KKR itu, ada klausul di dalam MK yang menyatakan sebelum KKR yang baru dibentuk kembali, itu bisa dilakukan langkah-langkah politik. Misalnya melalui presiden. Nah, inilah sebetulnya yang sedang kita gagas. Bagaimana apakah presiden berdasarkan payung hukum MK itu bisa memerankan diri untuk melakukan langkah-langkah yang disebut oleh Pak Simton tadi soal KKR, gitu, Oke. soal rekonsiliasi. Saya kalau dengan model apa tadi ya, dengan model apa yang dikatakan Aris tadi itu, bahwa saya ini korban ketika peristiwa Semanggi dan kemudian tidak ini. Saya ini menjalani tahapan-tahapan itu, ya bagaimana peristiwa ini bisa diungkap. Kalau dengan cara benar sendiri itu nggak akan bisa. Ini Yang rekonsiliasi benar ini sendiri udah yang kita mana? Jangan nuduh katakan juga, nggak ini enak jalan nuduh. tengah. Jangan merasa benar sendiri gitu loh. Ada kejahatan di proses hukum, bukan jalan tengah ini. Ya tetap diproses, itu yang sedang kita dorong gitu. Jangan itu kok- dorong proses hukum, jangan rekonsiliasi. Oke, Ya hukum. kalau kau mau menyelesaikan ini tanpa jalan tengah, ini nggak akan pernah selesai, Bung. Baik. Yang namanya pelakunya saja sampai sekarang nggak mengaku kok. Nah kita kan mau mendorong supaya ada pengakuan tadi. Negara sudah mengaku, tinggal kita dorong prosesnya gitu loh. Baik. Kang Asep, ini perlu tanggapan yang panjang memang dan kesabaran yang luar biasa dalam mengungkap kasus ini. Kalau Anda lihat seperti apa? Adakah memang juga bisa dilakukan, ada titik terang di antara dua argumentasi yang juga mewakili dua pihak?
Maka tadi harus dipilah ya. Ketika ada proses hukum, bahkan DPR udah rekomendasi, proses hukum harus berjalan sesuai due process of law. Artinya tidak boleh berhenti di situ saja. Bahkan penyidik kejaksaan dibatasin waktu 90 hari, perpanjangan 10 hari. Kalau nggak selesai harus diterangkan. Tapi ketika ada yang belum ada bukti, belum ada rekomendasi, bisa penyelesaian rekonsiliasi kan. Terus sekali lagi yang proses hukum harus selesai sampai di pengadilan HAM. Walaupun saya kasih tahu, pengadilan HAM ada tapi hakim HAM-nya nggak ada. Nggak ada hakim HAM-nya, silahkan cek ke Gajah Mada, itu nggak ada hakim HAM-nya, pengadilannya nggak ada, gitu kan? Nggak tahu siapa yang ngidangin, hakim garis ke hakim. Lalu bagaimana itu? Ya nggak tahu, tanya Mahkamah Agung, kenapa hakim HAM-nya nggak ada di pengadilan HAM Jakarta Pusat? Anda lihat rekonsiliasi ini cuma kembali basa-basi kembali ke pemerintah? rekonsiliasi, sekali kembali ke prosedur hukum harus ditempuh juga. Tidak boleh sembarangan rekonsiliasi. Kalau tadi rekonsiliasi itu harus dasarnya apa? Ada kejujuran, ada transparan, ada objektivitas, ada kesatria, ada moralitas di situ. Kalau itu nggak ditempuh, tidak sembarangan rekonsiliasi. Karena tadi saya perintah tahap MPR yang belum dibatalkan oleh MK harus dengan undang-undang aturannya. Jadi ketika membentuk rekonsiliasi, proses hukum tetap jalan, harus selesaikan sampai akhir di pengadilan, sampai dieksekusi. Tapi yang lain yang belum nggak ada buktinya, tidak ada bisa rekonsiliasi, ada kata maaf tadi istilahnya. Kemudian ada pengakuan, ada pengampunan. Silakan lakukan. Jadi ada dua, proses hukum harus jalan, di luar proses hukum tadi rekonsiliasi harus jalan. Tapi harus dibedakan dua hal yang berbeda itu. Tidak bisa dipilih salah satu. Tidak Ini bisa harus dipilih dua-duanya satu. Kalau berjalan. sejak awal rekonsiliasi silahkan, tapi aturannya ada dengan undang-undang. Itu perintah TAP MPR loh. Tentang wakil rakyat dulu masih TAP 2000 kan. Nah, beliau masih jadi korban kan. Nah, tapi yang kalau undang-undang sudah jalan ada rekomendasi dari DPR, itu harus diproses. Kenapa berhenti di tengah jalan? Nah, kalau tadi sejak awal ada kata maaf, ada pengampunan, ada kita akan bicara restitusi, ada bicara rehabilitasi, bicara amnesti. Itu dua hal yang berbeda. Kita akan jeda, kami akan lanjutkan. Lalu bagaimana masa depan dari wacana rekonsiliasi ini? Apakah ini solusi atau hanya sekedar basa-basi? Kami lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Forum Indonesia. Ya, baik pemirsa, kita lanjutkan Forum Indonesia. Ada 3 tahapan yang rencananya akan dilakukan jika memang rekonsiliasi ini disetujui, yaitu pernyataan adanya pelanggaran HAM, kemudian kesepakatan bersama, lalu ada permintaan maaf dari negara. Silakan tanggapan masing-masing narasumber. Apakah kemudian Anda melihat ada yang kurang dari tahapan-tahapan itu, atau kemudian itu cukup memberikan jawaban atas pertanyaan besar yang selama ini terlihat? Silakan dari Kohi dulu. Ya, korban tentu ingin kepastian hukum ataupun politik, apa aja lah ya, dua hal itu yang mewarnai dalam peristiwa pelanggaran HAM itu. Ingin ada kepastian sehingga stigma yang menimpa korban itu bisa dihilangkan. Kemudian diskriminasi yang selama ini berpuluh-puluh tahun dialami juga harus dihentikan oleh negara. Di Talang Sari itu tidak ada pembangunan, tidak ada jalan, tidak ada listrik, tidak ada saluran air karena didiskriminasi sebagai gerakan pengacau keamanan. Itu yang masih berlangsung hingga sekarang. Itu. Jadi ada kepastian, ada pengakuan bahwa para korban ini adalah korban tidak pelanggaran HAM dan terpenuhnya 3 hak korban itu, hak atas kebenaran, hak atas keadilan, hak dan pemulihan, pengembalian semua kerugian yang dialami korban, dan satu lagi jaminan ketidakberulangan. Negara harus menjamin supaya peristiwa yang terjadi pada para korban sekarang tidak terjadi pada kita semua. Baik, Mas Zainal, saya tahu bahwa ada variasi perasaan dan juga positioning yang dirasakan oleh keluarga korban. Ada yang juga sebagian merasa bahwa ya sudah rekonsiliasi sajalah. Mungkin seakan-akan kasus yang lama yang terjadi di masa lalu tidak akan terbuka, sebaiknya rekonsiliasi. Atau kemudian ada tetap yang bertahan, tidak, hukum harus kemudian ditegakkan. Bagaimana Anda menjaga kesolidan ini? Ya, rekonsiliasi itu kan dampak lanjutan dari kalau pelakunya itu mengakui. Kalau pelakunya dibuktikan, selama korban tidak tahu siapa pelakunya, siapa yang menembak 4 mahasiswa Trisakti itu, sampai sekarang tidak ketahuan. Terus kalau korban mau berrekonsiliasi dengan siapa? Kan nggak mungkin presiden yang tidak punya salah, Jokowi yang tidak punya salah terhadap para korban, ya saya minta maaf. Kan tidak bisa seperti itu, harus ditunjuk siapa pelakunya. Kalaupun dia tidak bisa dihukum karena kuat secara politik, paling tidak masyarakat tahu dia lah pelanggar HAM yang akan ada sanksi sosial dan ada stigma sanksi yang sosial ya, seperti dibalik. penculik ya. Kita rame-rame menolak penculik untuk jadi presiden kan karena itu sanksi sosial yang sudah kita lakukan. Pertanyaan terakhir saya untuk Anda. Setiap ganti pemerintahan baru selalu ada harapan baru. Bagaimana Anda menilai di pemerintahan Jokowi kali ini? Saya melihat bahwa dengan masuknya di janji kampanye Nawacita, masuknya di RPJMNN, ya kami berharap bahwa itu dijalankan secara konsekuen oleh presiden. Nah, pilihan apapun yang penting 3 hak korban itu dan hak masyarakat untuk
jaminan ketidakberulangan itu yang harus terpenuhi, mau pengadilan, mau permintaan maaf, apapun yang penting bagi korban, bagi kami hak-hak kami terpenuhi seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Dari Kontra sendiri silakan, Mas Arief. Begini, Afi dan juga pemirsa ya. Menurut saya dari semua perdebatan ini, saya koreksi dulu yang belakangan. Kalau misalnya Mas Zainal ini merasa happy dan bangga dengan Jokowi, menurut saya zaman SBY juga sudah ada di janji kampanye. Di sebelum-sebelumnya selalu ada. Isu ini selalu mengemuka. Jadi menurut saya Anda kalau pesimis sekedar bahwa ini adalah hal sesuatu saya yang bukan baru? pesimis. Zaman SBY juga ada negosiasi dengan ada dialog dengan pihak istana dan lain-lain. Semua terkomunikasikan. Kemudian adalah tidak implementasinya tidak ada kemudian. Nah, hari ini diulang lagi. Kalau saya mau mengusulkan, kenapa tidak melanjutkan saja, tidak usah diulang-ulang lagi. Sudah banyak nih proses, sudah banyak keringat korban, keringat masyarakat. Terakhir nih ada diskusi yang pernah dibikin oleh jaringan masyarakat sipil tentang kasus-kasus seperti ini. Yang saya mau bilang adalah, hari ini mau bicara rekonsiliasi dan lain-lain, perdebatan saya sama Mas Sington tadi, itu karena tidak ada kejelasan dari orang yang mengangkat isu rekonsiliasi. Maksudnya apa? Saya cuma mau bilang, tujuan dari semua ini apa? Tadi Mas Sington bilang soal persatuan nasional. Saya bilang soal penegakan hukum. Nah, apa mitigasi untuk merumuskan itu? Kerangkanya seperti apa? Jangan tiba-tiba Jaksa Agung bilang 15 orang. Kesambar petir dari mana dia? Kalau dia bilang 15 orang, ukurannya apa? Kalau kita punya tujuan jelas, kita tahu siapa orang yang bisa memasak dari satu tujuan yang kita capai untuk misalnya makanan. Nah, kalau nggak jelas kayak begini, ya akhirnya jadi perdebatan saja. Siapa yang menurut Anda yang jelas itu? Yang jelas bukan Jaksa Agung yang harus bicara itu. Presiden? Presiden yang harus bicara. Baca RPJM. Di RPJM disebutnya Komite Kepresidenan untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM yang berat secara berkeadilan. Itu kata-kata RPJM, bukan kata-katanya Haris Azhar. Oke. Baik. Nah, itu yang harus dipertegas. Satu. Yang kedua, Singkat. korban itu ada satu prinsip yang dilupakan, yang nggak pernah orang tahu. Jaksa Agung seolah-olah bilang mereka mau memaafkan salah. Dalam hak asasi manusia, ya, ada satu prinsip yang namanya prinsip kepuasan, satisfaction. Apa? Korban itu seneng, dia lihat dengan dekat, oh korban negara itu berkeringat, negara itu bekerja, dia sungguh-sungguh. Ada upaya. Ada upaya, diinformasikan kepada keluarga korban. Jangan belum apa-apa, korban belum dikonsultasikan, tiba-tiba Jaksa Agung bilang, nanti korban minta maaf-maafan ya sama pelaku. Pelakunya saja masih imajiner, ya kan? Jadi maafnya juga belum tentu bisa terjadi lah. Ya itu karena, versi, nah itu dia, ya. karena kerangkanya nggak jelas tadi, Oke, ya baik. kan? Nah, yang terakhir saya mau bilang, yang kita bicara ini bukan hanya lukanya korban, ini luka bangsa. Ini luka bangsa. Apa yang akan berubah buat bangsa ini ketika semua proses ini kita lakukan? Apakah kita menjadi mulia sebagai bangsa di tengah bangsa-bangsa yang lain? Saya mesti ingatkan, perlakuan negara sebagai pelaksana kerja-kerja harian dari sebuah bangsa yang merendahkan orang-orang yang dipinggirkan, itu akan membuat negara tersebut, bangsa tersebut terpinggirkan di bangsa-bangsa yang lain. Oke, baik. Terima kasih. Dari Komnas HAM, silakan, Mas Nur. Ya, saya kira ini memang momentum yang menurut saya jauh lebih bagus dibanding momentum sebelumnya ya. Apa yang berbeda sih dengan momentum kali ini? Ya kan ketika Anda sudah ada katakan di ini lebih RPJM. bagus? Mendukung Jokowi banget ya ini. Sudah ada di RPJM. Sebentar Mas Haris. Sudah ada di Nawacita, kemudian diimplementasikan di RPJM. Kemudian juga berkali-kali Jokowi menyatakan sesuatu dan sebetulnya ada beberapa hal yang Jokowi sendiri itu perlu masukan yang benar gitu loh. Nah, selama ini memang belum ini. Kenapa begitu ya? Karena semua eker-ekeran yang mau masuk ke Jokowi ini eker-ekeran kan, kayak Pak Haris Azhar atau Saya siapa nggak eker-ekeran, Anda yang eker-ekeran. gitu kan. Nah, ini sebetulnya kita perlu memberikan pandangan yang jelas. Kalau Anda sebagai kepala negara memang perlu menyatakan sesuatu atas penyesalan pada situasi. Tapi dari penyesalan itu implikasinya apa? Harus dibentuklah komite di bawah presiden, kemudian untuk itu tadi soal komisi kebenaran, untuk mengundang seluruh orang-orang baik dari kalangan korban, dari kalangan yang diduga pelaku di dalam penyelidikan Komnas HAM dan macam-macam, diundang semua untuk menyatakan
sikap negara ini harus bagaimana dan kemana ke depan gitu loh. Baik, terima kasih Mas Nur. Mas Hinton, giliran Anda, silakan. Ya, itu kenapa KKR itu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu selalu menjadi penting karena memang berangkat dari sistem hukumnya secara formal dia tidak mampu mencakup itu. Terus kemudian berangkat dari kecurigaan bahwa satu sama lain saling curiga, tidak ada keikhlasan dan lain-lain. Maka itulah gunanya KKR tadi sebagai jalan tengah, rekonsiliasi sebagai jalan tengah tadi. Karena apa? Kita membangun bangsa ini tidak mungkin dengan cara-cara yang dendam tadi. Nggak boleh ada warisan dendam politik itu. Semuanya rekonsiliasi itu didasarkan pada asas keikhlasan bahwa kita pernah melakukan kesalahan dan ke depan kita harus menyelamatkan masa depan dan tidak mengulangi di masa lalu tadi. Nah, kita rekonsiliasi ini sebagai jalan tengah tadi menemukan kebenaran buat korban, keadilan buat korban, dan juga ada yang salah diungkapkan fakta-fakta kesalahan tadi. Ya. Demikian juga dalam forum ini saya menyampaikan maaf atas tadi dan saya harus berrekonsiliasi sama kaum Haris. Kan itu. Terima kasih. Karena nggak boleh dibangun dengan dendam tadi. That's good. Kalau ada salah ya kita katakan. Terima kasih. Mumpung suasana Lebaran. Nah, jadi bagi kita memang ada banyak yang apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi itu juga agar proses keadilan dan kebenaran itu bisa terungkap terus. Baik. Nah, di DPR juga rancangan undang-undang KKR itu juga sedang masuk prolegnas dan kita harapkan nanti itu menjadi sebuah payung hukum agar mampu menemukan keadilan buat korban. Semoga harapan jadi kenyataan ya, Mas Hinton. Dan berharap terus, dari pemerintah harap terus. Terima kasih banyak para narasumber atas keterangan dan juga waktu Anda di Forum Indonesia. Dan pemirsa, keluarga korban pelanggaran HAM berat telah menunggu begitu lama lewat segala upaya dan juga air mata demi mendapatkan fakta dan nama. Hukum masih menjadi pedang keadilan yang diharapkan selalu, namun jalan itu seakan terjal dan berliku. Bisakah upaya rekonsiliasi yang kita bahas menjadi langkah pemersatu? Kita harapkan kedua belah pihak mencapai titik temu bersalaman dalam damai tanpa melupakan kelam masa lalu agar jadi pelajaran di lembaran yang baru. Semoga. Saya Ferdinand Malik, selamat malam, sampai jumpa.